and grade student. Today we are going to learn about the passive voice. Seperti dalam bahasa Indonesia, kamu mungkin pernah belajar ya bagaimana cara membentuk kalimat pasif dan merubahnya menjadi kalimat aktif dan sebaliknya, kalimat aktif jadi kalimat pasif. Dalam bahasa Inggris, rumusnya to be ditambah verb 3. Jadi untuk grammar apapun cuma diingat to be tambah verb 3. Kita lihat contohnya. Kalimat aktifnya Jack buys a new car. Jack di sini sebagai subjek, buys predikat, a new car sebagai objek. Untuk membentuk kalimat pasif, objek selalu dipindah ke depan. Di sini objeknya adalah a new car, jadi kita pindahin a new car-nya ke depan. Buys, kalau ada verb 1, buys itu ada S-nya pasti verb 1. Kita pakai to be-nya itu is MR. Buy-nya dirubah jadi verb 3. Jadi is bought. Jack-nya pindah ke belakang, jangan lupa tambahkan buy. Jadi buy Jack. Jack di sini adalah nama orang. Kalau nama orang wajib ditulis lagi. Jadi Jack-nya by Jack itu harus ditulis. Kalau nggak ada by-nya salah. Kita lihat contoh yang lainnya untuk masih dengan kalimat present tense. Kalimat aktifnya the gardeners take care of the plants carefully. Di sini yang objeknya adalah the plants. Jadi bentuk kalimat pasifnya the plants are taken care of carefully. Kenapa kalau yang tadi pakainya is, sedangkan di sini pakainya are? Itu langsung otomatis berubah tergantung objek yang dipindah ke depan menjadi subjek, tunggal atau jamak. Kalau tunggal kamu pakai is, kalau jamak langsung pakainya are. Ya, sampai sini mengerti ya? Kita lihat contoh yang lain. Sekarang untuk kalimat present continuous. Bentuk aktifnya Jack is buying a new car. Kalau kita rubah jadi pasif, jadi a new car sama objeknya itu a new car kita pindah ke depan, is being bought by Jack. Jadi kalau di soal sudah ada to be-nya jangan dibuang, kita tulis lagi. Tetap kita tambahkan to be untuk rumus. Jadi di sini to be tambahannya adalah being. Setelah itu buying-nya dirubah ke verb 3, bentuknya berubah jadi bought. Oke, next. Untuk kalimat past tense. Past tense di sini berarti pakai verb 2. Bentuk kalimat aktifnya Jake bought a new car. Bentuk kalimat pasif a new car sama, kita pindah ke depan menjadi a new car was bought by Jack. Kalau verb 2 to be untuk rumus pasif yang dipakai adalah was atau were. Karena di sini ada new car, itu berarti 1, kita pakainya was. Next, kalimat past continuous. Kita lihat contohnya. Kalimat aktifnya Jack was buying a new car. Kita rubah jadi kalimat pasif, sama a new car kita pindah ke depan, jadi kalimatnya a new car was being bought by Jack. Next. Untuk future tense yang pakai will, shall atau pakai modals, kalimat aktif Jack will buy a new car. Di sini saya contohkan modalsnya itu pakai will ya. Bentuk kalimat pasifnya a new car will be bought by Jack. Jadi modalsnya dipakai lagi. Kalimat aktif ada will, yang pasif juga langsung ditulis will-nya. To be untuk rumus atau to be tambahannya kita pakainya be, baru buy-nya dirubah jadi bought. Terakhir Jack-nya karena nama orang ditulis lagi jadi by Jack. Kalau tidak ada nama orang tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Next, berikutnya kita lihat untuk kalimat future tapi yang pakai to be going to. Bentuk kalimat aktifnya Jack is going to buy a new car.
Untuk kalimat pasifnya, a new car is going to be bought by Jack. Jadi is going to-nya tetap ditulis, to be tambahannya pakai be, by-nya berubah jadi bought. Yang berikutnya, kalimat present perfect. Kalimat aktifnya, Jack has bought a new car. Di sini has mungkin juga bisa berubah jadi have. Misalnya di sini subjeknya bukan Jack tapi misalnya they. Kalau they bukan pakai has tapi pakai have ya, ini sama aja, bisa has atau bisa have. Bentuk kalimat pasifnya itu a new car has been bought by Jack. Jadi untuk perfect, kalau di soal ada has atau have, kita tulis lagi has atau have-nya, baru ditambahkan been. Been itu sebagai tumbi tambahan. Bought di sini sudah verb 3, jadi tinggal kita salin. Ada nama orang, jangan lupa ditulis. Yang terakhir yaitu kalimat past perfect. Kalimat aktifnya, Jack had bought a new car. Bentuk kalimat pasifnya, a new car had been bought by Jack. Ya, di sini cuman beda had. Kalau yang tadi kita pakai has, di sini pakai had, sama aja. Kalau di soal ada had, tulis lagi had-nya, tambahkan been, baru verb 3. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan. Conclusionnya adalah, kalau di soal ada verb 1, to be tambahannya itu kita pakai is, am, atau are. Kalau di soal ada verb 2, to be tambahan yang kita pakai adalah was atau were. Kalau di soal ada have, has, atau had plus verb 3, to be tambahan yang kita pakai adalah been. Jangan lupa have, has, had-nya ditulis lagi, baru tambahkan been. Yang terakhir, kalau ada modals, modalsnya ditulis lagi, to be tambahannya kita pakai be. Demikian penjelasan dari saya tentang passive voice. Thank you.